Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Tamia Tifania, NIM 18233094 dari Prodi Manajemen Pajak dengan mata kuliah Etika Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang etika dalam pengambilan keputusan. Baiklah, saya akan membahas materi pertama tentang pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu utilitarian approach, yang berarti pendekatan manfaat, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan mana yang lebih tinggi nilai manfaatnya dari 2 atau lebih keputusan yang diambil. Baiklah, yang kedua yaitu individualisme approach, yang berarti pendekatan individualisme, yaitu konsep etika yang menyatakan suatu tindakan adalah bermoral jika mendukung kepentingan jangka panjang individu yang akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga yaitu moral atau right approach, yang berarti pendekatan hak-hak moral, yaitu konsep etika yang mendukung bahwa keputusan-keputusan moral adalah keputusan yang tidak melanggar hak asasi. Baiklah, yang keempat yaitu justice approach, yang berarti pendekatan keadilan, yaitu keputusan moral yang harus didasarkan pada standar keadilan, kewajiban, dan tidak memiliki hak, seperti keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan kompensatori. Baiklah, materi selanjutnya yaitu peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. Peran pemimpin dalam pengambilan keputusan adalah sentral dan strategis. Biasanya, gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin ada beberapa yang sering menjadi pola dalam pengambilan keputusan. Analisis gaya pembuatan keputusan berguna dalam memberikan pemikiran mengenai bagaimana menghadapi dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga seorang pemimpin dapat mengambil keputusan yang tepat. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah kepemimpinan yang beretika. Yang pertama yaitu pemimpin merupakan teladan bagi bawahannya. Yang kedua, ciptakan komunikasi dua arah. Yang ketiga, hindari birokrasi yang menghalangi komunikasi antara bawahan dan atasan. Yang keempat, beri kepercayaan penuh. Yang kelima, menjalin hubungan baik. Yang keenam, bersikap jujur dalam setiap keadaan. Yang ketujuh, tanamkan kepada karyawan tentang visi dan misi perusahaan. Yang kedelapan, ciptakan suatu bentuk manajemen partisipasi yang tepat, menyalurkan aspirasi kepada karyawan. Baiklah, materi selanjutnya pengambilan keputusan dalam bidang perpajakan. Pengambilan keputusan dalam bidang perpajakan di sektor publik tidak sebebas pengambilan keputusan taktis di sektor privat. Hal ini disebabkan karena setiap keputusan yang diambil sektor publik, yakni pemerintah, harus berpedoman pada kebijakan yang tidak ditetapkan. Agar setiap keputusan yang tepat ini disebabkan karena setiap keputusan yang diambil sektor publik, yakni pemerintah, harus berpedoman pada kebijakan yang tidak ditetapkan. Agar setiap keputusan yang tepat dipertanggungjawabkan. Faktanya, banyak kegiatan di suatu kerja instansi pemerintah yang memerlukan pengambilan keputusan taktis. Baiklah, materi terakhir yaitu contoh kasus. Saya mengambil contoh kasus pada PT Nike, yaitu PT Sepatu. Nike adalah produsen sepatu nomor 1 di dunia dengan pemodal yang sedikit. Nike tidak mampu untuk membuat iklan untuk produknya, karena Nike kemudian hanya menggunakan gambaran dari atlet terkenal untuk menarik minat konsumen. Selain itu, untuk menekan biaya yang besar, Nike membeli sepatu dari supplier Asia. Para pekerja Asia yang terkenal murah bisa menekan harga yang ditawarkan supplier sehingga Nike bisa membeli dengan harga yang lebih murah.
Baiklah, sekian materi tentang etika dalam pengambilan keputusan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.